Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas ayat-ayat Al-Quran lewat pendekatan ilmu nahwu atau qawaid nahwiyah. Dan kita akan mulai dari ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Baik, berikutnya kita akan coba bahas ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim lewat pendekatan ilmu nahwu. Kita coba menganalisa ayat Bismillahirrahmanirrahim dengan pendekatan linguistik ilmu nahwu. Kita tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hafal pasti ayat ini, ayat basmalah. Nah, kita bahas Bismillahirrahmanirrahim lewat pendekatan ilmu nahwu. Baik. Bismi terbuat dari apa dan apa? Huruf jar, bi sama ismi. Nah, bismi ini aslinya adalah huruf ba ditambah ismi. Asal katanya ismun. Terus sehubungan alifnya adalah alif wasol, maka ditulisnya dibacanya alifnya nggak usah dibaca lagi, nggak usah bi ismi tapi bismi. Kita tulis dulu. Jadi gini asalnya, bismi. Alifnya ada tetapi nggak usah dibaca, bismi. Yang seperti ini kita temukan di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, itu tulisan isminya ada alif. Iqra bismi rabbika. Coba lihat aja di Al-Quran ya, di mushaf kita. Kalau dalam surat Al-Alaq, bisminya tuh setelah bi ada alif, alifnya muncul. Tapi khusus untuk basmalah, tulisan alifnya, huruf alifnya dibuang. Menjadi bismi. Tuh. Bismi. Tetapi asalnya pun sama, ada begini, di ismi. Cuman alifnya dibuang khusus untuk basmalah. Tapi kalau di Iqra alifnya tetap dimunculkan dari sisi penulisan. Tapi bacanya mah sama, bismi. Iqra bismi, nggak boleh Iqra bi ismi. Tetap Iqra bismi rabbika. Basmalah pun bismi. Nah, berarti bi huruf jar. Ismi berarti majrur kan? Ismi majrur. Ismi artinya apa? Nama. Nah, baik. Kemarin sudah kita bahas, setelah huruf jar harus pakai alif lam kata sesudahnya. Misalkan kayak tadi fil baiti, atau misalkan bil kolami gitu ya, misalnya ya. Bil kolami huruf jar. Yang namanya majrur, al-qalami majrur, itu harus ada alif lam. Tetapi kenapa bismi tidak pakai alif lam, tidak bil ismi? Kenapa coba? Di sini. Karena ismi ini dirangkai kepada kata Allah. Jadi kalau binya dibuang, ini asal katanya adalah ismullahi, nama Allah. Berarti kata ismillahi ini adalah rangkaian dua kata. Ingat, kalau ada dua rangkaian dua kata itu disebut dengan apa? Idhofah. Berarti ismi sebagai apa? Mudhof kan? Ismi sebagai mudhof. Allah sebagai apa? Mudhof ilaih. Gitu. Pokoknya kalau ada mudhof ya ada mudhof ilaih sesudahnya. Nah, kita tanya sekarang, ismi kenapa kasroh? Karena diawali oleh huruf jarbi. Diawali huruf jarbi. Setiap kata diawali oleh huruf jar, apapun huruf jarnya, maka harus kasroh. Allah kenapa kasroh juga? Bukankah dia mah tidak diawali oleh huruf jar? Nah, ismi kasroh ini karena dia sebagai majrur oleh bi, oleh huruf jar bi. Allah kasroh bukan karena huruf jar. Allah mah kasroh karena dia sebagai mudhofun ilaihi. Mudhof ilaih harus selalu kasroh. Mudhof ilaih harus kasroh. Sama dengan majrur. Majrur harus kasroh.
yakni kata yang diawali oleh huruf jar itu majrur namanya harus kasroh. Mudhof ilaih juga harus kasroh. Hanya beda alasan. Majrur kasrohnya oleh huruf jar, mudhof ilaih Allah kasroh karena dia sebagai mudhof ilaih. Kita tanya lagi, ismi kenapa tidak pakai alif lam? Karena mudhof nggak boleh alif lam. Allahi ada alif lam karena dia mudhof ilaih. Dan yang keduanya kalau Allah memang selalu pakai alif lam. Allah nggak boleh tanpa alif lam. Lafaz jalalah Allah harus selalu ada alif lamnya. Nggak boleh lah doang. Kalaupun misalkan nggak ada alif lam, maka nanti namanya jadi ilahun. Karena disebutkan dalam sebuah pemahaman bahwa Allah itu aslinya adalah dari kata ilahun diawali alif lam, al-ilahu, lalu disederhanakan pengucapannya jadi Allahu. Meskipun ilahun pun kalau di alif lam juga ada, tidak menjadi selalu Allah juga. Hanya kalau Allah itu aslinya menurut satu pendapat asalnya adalah al-ilahu. Tetapi tidak semua kata al-ilahu harus jadi Allah, karena al-ilahu juga ada kata yang tetap berupa al-ilahu, tidak harus menjadi Allah. Allah berasal dari kata al-ilahu, tapi al-ilahu tidak harus berubah menjadi kata Allah gitu maksudnya. Kayak jadi Allah kenapa kasroh karena mudhof ilaih ya. Terus ar-Rahmani, ar-Rahimi kasroh, ini kasroh juga ujungnya. Nah ini materi baru. Ar-Rahmani kenapa kasroh? Apakah dia sebagai mudhof ilaih? Bukan. Apakah karena dia sebagai majrur oleh huruf jar? Mana? Enggak ada huruf jarnya kan sebelum ar-Rahmani, berarti bukan juga. Lantas ar-Rahmani sebagai apa? Nah, ar-Rahmani ini kedudukannya adalah sebagai naat. Ar-Rahmani ini adalah sebagai naat atau sifat, atau istilah lain sifatun ya. Sifatun. Kata sifat yang menyifati kata sebelumnya. Nah, kalau ada kata yang disebut dengan na'tun atau sifatun, maka ada kata yang lain yang disebut dengan man'utun. Mana man'utnya? Ini Allahu. Disebut dengan man'ut. Mudhofun ilaihi. Nah, ini man'utun. Man'ut artinya kata yang disifati oleh kata sifat ini. Atau kalau pakai sifatun berarti mausufun. Istilahnya ya. Naat man'ut sifat mausuf. Nah, yang namanya naat sama man'ut itu ada aturan main. Aturannya adalah yang namanya naat harus mengikuti man'utnya. Yang namanya sifat harus mengikuti mausufnya. Ngikutin apanya? Dalam beberapa hal. Pertama, kalau man'utnya ada alif lam, naatnya pakai alif lam. Kalau nggak ada alif lam, ikutan nggak ada alif lam. Satu. Yang kedua, kalau man'utnya mudzakkar laki-laki, naatnya pun mudzakkar laki-laki. Allah kan 8 mudzakkar. Ar-Rahmani mudzakkar. Alif lam harus sama, mudzakkar harus sama. Muannas juga harus sama-sama muannas. Kalau ininya muannas, naatnya harus muannas. 2. Yang ketiga, harokatnya sama. Kalau Allahinya kasroh, man'utnya kasroh, naatnya ikutan kasroh. Allahi ar-Rahmani. Gitu. Oke ya. Jadi harus sama-sama ada alif lam. Kalau mudzakkar sama-sama mudzakkar. Kalau kasroh sama-sama kasroh. Bahkan harus sama mufrad atau musanna atau jama'. Kalau kata man'utnya itu adalah kata mufrad yang bermakna satu, Allah kan satu, maka naatnya pun berbentuk mufrad satu juga. Kalau di sininya musanna, man'utnya musanna juga. Kalau di sininya jama' juga. Nah, naat sama man'ut harus sama dalam 4 hal. Pertama, harus sama dalam hal diawali alif lam atau tidak. Man'utnya ada alif lam, naatnya harus ada alif lam. Man'utnya tidak ada alif lam, naatnya tidak boleh ada alif lam. Yang kedua harus sama dari sisi jenisnya, laki-laki atau perempuan.
Kalau manutnya muzakkar, naatnya muzakkar. Manutnya muannas, naatnya muannas. Yang ketiga harus sama dari sisi harokat akhirnya. Kalau manutnya kasroh, Allahi, naatnya ikutan kasroh, ar-Rahman. Kalau Allahu ar-Rahman, kalau Allaha ar-Rahmana. Yang keempat harus sama dari sisi jumlahnya. Kalau satu orang, maka kalau manutnya satu orang, naatnya satu orang. Manutnya dua orang, naatnya dua orang. Manutnya banyak, jamak, naatnya juga jamak atau banyak. Tapi untuk yang kayak gini nanti dibahas pada waktu-waktu yang akan datang pada waktunya. Ar-Rahmani kasroh, jadi kesimpulannya kenapa Ar-Rahmani kasroh? Jawabannya adalah karena dia sebagai naat atau sifat untuk Allahi. Terus Ar-Rahimi sama-sama ada alif lam, sama-sama kasroh, sama-sama mudzakkar laki-laki. Apa dong ini namanya? Sama naat juga atau sifat ya. Naat dari mana? Ya memang Ar-Rahimi sifat untuk siapa? Untuk Allah kan? Nah, berarti Ar-Rahmani naat, Ar-Rahimi juga sama-sama naat. Mana manutnya? Manutnya Allahi satu manut. Naatnya ada dua. Berarti Ar-Rahmani disebut dengan naat satu, Ar-Rahimi naat dua istilahnya gitu. Jadi kesimpulannya Bismillahirrahmanirrahim. Bi harfu jarrin. Ismi itu majrur oleh bi. Kenapa kasrah? Karena majrur. Dia mudhof kepada Allahi, Allahi mudhof ilaih. Ismi kenapa kasrah? Karena majrur oleh bi. Allahi kenapa kasrah? Karena mudhof ilaih dari ismi. Ar-Rahmani kenapa kasrah? Karena dia naat kepada Allahi. Ar-Rahmani naatnya, Allahi man'utnya. Ar-Rahmani naat pertama. Ar-Rahimi sama naat juga. Nah, man'utnya mana? Allahi. Satu man'ut, dua naat. Ar-Rahmani naat pertama, Ar-Rahimi naat yang kedua. Itu saja. Cukup. Semoga bermanfaat. Demikian, semoga bermanfaat. Dan kita jumpa lagi pada bahasan berikutnya pada ayat-ayat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.